Shalom, perkenalkan nama saya Desi Erlina Stapikap. Saya kelas A, Prodi Pendidikan Agama Kristen, berkuliah di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Shalom, saya Agustina Betano, saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 3, kelas A, berkuliah di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, di sini kami akan membahas argumen tentang kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut dengan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan atau tindak kekerasan terhadap seseorang, terutama bagi perempuan, yang berakibatkan timbulnya kekerasan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau pelentaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap istri dalam bentuk 1. Kekerasan fisik, 2. Kekerasan psikis, 3. Kekerasan seksual, 4. Pelantaran dalam rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangganya. Faktor penyebab dan dampaknya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada anak dan perempuan pada umumnya sebagaimana disinggung dalam suatu teori, yaitu yang berhubungan dengan stres di dalam keluarga. Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua, suami atau istri, semua pihak yang tinggal di dalam rumah tersebut, oleh situasi tertentu yang di ujungnya mendatangkan stres. Stres berasal dari anak, misalnya anak dengan kondisi fisiknya atau mentalnya yang kurang bagus dan perilaku yang terlihat membeda dengan anak pada umumnya, bayi atau balita, serta penyakit atau penyakit keturunan yang juga merupakan salah satu penyebab stres. Penyebab stres berasal juga dari suami atau istri, misalnya dengan gangguan jiwa, psikis atau orang tua korban kekerasan di masa lalu, orang tua lampau perfect dengan harapan pada anak terlampau tinggi. Kekerasan dalam rumah tangga juga dialami pada saat suami, misalnya suami pergi ke pesta, dia pergi ke pesta pulang mabuk, pukul istri atau dan hal-hal yang lain yang dia lakukan. Solusi untuk mendesak, untuk mencegah dan menghentikan kekerasan pada anak dan perempuan dibutuhkan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan individu, yaitu dengan cara menambah pemahaman agama, karena tentunya seorang yang mempunyai pemahaman agama yang kuat, terutama dalam agama Kristen, akan lebih tegar menghadapi situasi-situasi yang menjadi faktor terjadinya kekerasan. Terlebih, agama Kristen telah mengajarkan aturan hidup dalam berumah tangga, baik sikap kepada istri atau kepada anak, dan juga mengajarkan interaksi sosial yang baik. Agama Kristen sangat mengutuk segala macam bentuk kekerasan. Kekristenan tidak memperbolehkan bercerai jika ada kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana hadis dari seorang ayah dan seorang ibu. Pendekatan sosial melingkupi pendekatan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan waspada setiap tindakan kejahatan, terutama human trafficking. Pendekatan medis untuk memberikan pelayanan dan perawatan baik secara fisik atau kewajiban. Juga memberikan penyuluhan terhadap orang tua tentang beragama, mengasuh anak dengan baik dan benar. Dan terakhir adalah pendekatan hukum. Tentunya yang bertanggung jawab masalah adalah pemerintah untuk selalu mencari dan menanggapi secara sigap terhadap setiap laporan atau penemuan kasus kekerasan dan kejahatan dan menghukumnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekian hasil argumen kami.